sambung lagi Smalley perbincangan di pagi hari ini bicara tentang is there such a thing as a bad day ya. Kayaknya ini menjadi momen yang tepat gitu ya untuk kita merevisi kembali gitu mindset kita yang mungkin suka salah gitu ya, suka generalisasi bahwa seharian penuh itu adalah bad day untuk kita. Tadi kita bicara tentang apa ya, mengetahui dulu ya momen-momen kita ada past, present and future. Kalau tadi kita lagi di present, jangan ingat-ingat untuk yang past-nya tadi ya, Pak Arfan ya. Ya, Kalau kita lagi di masa sekarang dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang buruk gitu ya, sedikit, dan juga mungkin kita jadi takut, ke depannya ini akan menjadi, bad day gitu ya, future-nya, kira-kira gimana kita harus mengontrol mindset dan juga hati kita supaya jangan terpengaruh nih apa yang kita lakukan, dengan, kejadian di yang akan datang gitu. Pak Arfan silakan. ya, terima kasih banyak Audrey ya. Ini sesuatu yang membutuhkan latihan Oke. ya. Saya sendiri kan sering merasakan demikian ya. Misalnya kan saya sering kali ngomong di depan orang itu kan sesuatu yang penuh tantangan kan, karena kita udah persiapkan, tahu-tahu situasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Misalnya Betul. saya ngomong di depan audiens itu misalnya 3 jam nonstop gitu. Ya, kalau saya ngomong 3 jam nonstop itu masa sekarang atau masa lalu itu. Gitu loh, itu kan pertanyaannya begitu kan. Kalau saya perlakukan sebagai masa sekarang, selama 3 jam itu, 3 jam saya bicara di depan orang itu, 3 jam itu adalah masa sekarang. Nah itu bahaya itu. Bahayanya adalah kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi di depan, di menit-menit pertama ya, terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, itu bisa mempengaruhi mood saya selama 3 jam itu. Iya Oke. kan, misalnya saya salah ngomong kan, walaupun kita sudah persiapan kan bisa saja salah ngomong, salah bertindak, salah ngasih contoh gitu ya. Mhm. Kemudian, wah saya salah nih gitu. Kan saya membatin gitu, self talk, ada self talk gitu. Wah salah nih saya nih gitu ya. Kemudian akhirnya mempengaruhi kinerja saya dalam 3 jam itu. Maka yang saya latih sebagai seorang pembicara publik adalah apapun yang sudah keluar dari mulut saya, Mhm. apakah itu benar, apakah itu salah, itu adalah masa lalu. Oke. Nah, ini kalimat yang barusan saya ucapkan ini nih, itu juga sudah jadi masa lalu gitu. Oke. Itu. Iya. Itu juga sudah jadi masa lalu. Jadi saya berusaha itu karena dan ini sebuah skill yang sangat penting sekali Audrey. Iya. Karena kalau saya nggak bisa begitu, misalnya ini tadi nih, kita di sekarang kan kita ada di sesi 3 ya. Betul. Misalnya tadi di sesi 1 karena satu dan lain hal, ya kemudian karena technical error ya, suara saya tidak nyampe ke Audrey, suara Audrey juga nggak nyampe, tiba-tiba hilang, tiba-tiba zoom-nya ada masalah gitu. Itu kan pasti mempengaruhi ya. Yes. Padahal itu baru sesi 1 loh. Iya, Kita masih akan ngomong ada satu 3 jam. sesi. Iya. Nah, berantakan itu kan. Yes. Sesi duanya pasti akan rasanya ada yang mengganjal gitu kan, karena di sesi satunya tidak sukses pembicaraan kita gitu. Oh. Maka saya selalu begitu, satu kalimat sudah keluar aja itu sudah saya ikhlaskan gitu. Oke. Ya, satu kalimat keluar itu sudah selesai, itu sudah past tense, sudah masa lalu gitu. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah selesai, sudah mati, sudah uncontrollable, udah nggak bisa diubah. Maka pusat perhatian saya hanyalah ke masa kini, Mhm. hanyalah kepada kalimat saya berikutnya ini yang menjadi pusat perhatian saya gitu. Itu udah selesai. Apapun yang saya katakan ikhlaskan gitu. Jadi harus punya kemampuan mengikhlaskan juga sih sebetulnya Audrey. Kalau saya meminjam bahasanya Dalai Lama, itu yang namanya let it go gitu. The art of letting go namanya. The art of letting go itu adalah sebuah seni untuk bisa mengikhlaskan, merelakan gitu ya, apa yang sudah terjadi gitu. Apa yang keluar dari mulut kita sudah terjadi, apa yang terjadi pada diri kita detik ini sudah selesai gitu. Jadi semakin cepat kita punya time frame mengenai waktu, semakin kita bisa terbebaskan dari yang namanya stigma-stigma seperti bad day itu, Mhm. Audrey. Iya. Yes. Jadi, seperti yang Pak Arfan katakan ya, kalau misalnya ngomongin tentang bahkan 0,000 sekian detik pun itu sudah menjadi masa lalu yang harus diikhlaskan dan ya mungkin, kalau misalnya ada kesalahan pun harus menjadi pembelajaran kita masing-masing gitu ya, Pak Arfan Ya, ya. Jadi
ya mungkin kita semua harus belajar gitu akan hal itu atau akan skill itu, karena ini sangat penting, baik di dunia kerja ya Pak Arfan ya, karena kalau menurut aku, kalau kita udah, apa ya, memikirkan terus masa lalu, kayaknya kita susah banget untuk produktif gitu ya, dan pasti Ya. akan Dan mengganggu pekerjaan kita. dan kita seringkali lupa bahwa hadiah dari Tuhan itu bukan masa lalu. Oke, Hadiah itu bukan masa lalu dan bukan masa depan. oke. Hadiah dari Tuhan itu adalah apa? Masa sekarang? Masa sekarang. Karena itu masa sekarang disebut sebagai Present. present. Iya. Yes, present ya, Present itu kan hadiah ya, hadiah kan. betul. Yang Tuhan kasih sama kita itu, yang ada dalam kendali kita itu adalah masa sekarang. Itu harus kita garis bawahi gitu. Mhm, Masa sekarang. Karena itu, fokuskan perhatian kita pada masa sekarang. Apa itu masa sekarang? Masa sekarang adalah apa yang kita katakan detik ini. Apa yang kita lakukan detik ini. Itu adalah masa sekarang. ya, Itulah yang merupakan hadiah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan karena itu, kita menyebutnya sebagai present. Present itu kan hadiah. yes. Present tense, masa sekarang. Karena memang hadiah kita cuma itu. Mhm, Masa lalu itu sudah selesai gitu. Dia dia pernah menjadi masa sekarang. yes. Masa lalu itu pernah menjadi masa sekarang dan ketika masa lalu itu menjadi masa sekarang, itulah hadiahnya. Tapi ketika dia sudah lewat, ya sudah selesai gitu. Ibaratnya kita dikasih kue, tapi kemudian kita belum sempat makan, kuenya sudah diambil orang gitu. Atau sudah jatuh gitu, sehingga kita tidak makan kue itu lagi gitu. Jadi hadiah yang terindah dari Tuhan itu hanya satu, sekarang, masa sekarang. Apa itu masa sekarang? Apa yang keluar dari mulut Anda sekarang, apa yang Anda katakan sekarang, apa yang Anda lakukan sekarang, apa yang terjadi pada Anda sekarang. Oke. Yang Dan masa lalu, aha, let it go. Ikhlaskan, lepaskan, gitu. Sehingga dia tidak mempengaruhi masa sekarang. betul. Kalau kita tidak lepaskan, kalau kita tidak ikhlaskan, maka dia akan terus gandulin kita terus istilahnya gitu ya, Ya, gandulin kita terus di masa sekarang dan akhirnya membuat masa sekarang itu bukan menjadi hadiah lagi bagi kita, tetapi menjadi bencana karena dia dipengaruhi oleh masa lalu. hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu dalam past tense itu. Yes. Oke, ini juga ada respon-respon yang cukup menarik nih Pak Arfan. Bicara tentang masa lalu tadi ya, ini dari GNG Property. Pak Arfan, bukankah kita belajar dari pengalaman buruk di masa lalu untuk perbaikan di masa sekarang? Nah, gimana nih untuk kita bisa mengambil pembelajaran di masa lalu sehingga juga present tadi beneran jadi hadiah gitu ya, tanpa mengikut sertakan perasaan gitu, atau mungkin kita harus pisahkan pembelajaran dan perasaannya, atau gimana nih Pak Arfan? Yes, itu dia kata kuncinya. Kita harus pisahkan. Oke. Pembelajaran itu ada waktunya. Mhm. Pembelajaran itu ada waktunya. Kalau saya sedang bicara sekarang, ini bukan waktu pembelajaran, Ya. gitu. Ini waktu pementasannya. Jadi ada dalam hidup kita itu ada pementasan, ada pembelajaran. Mhm. Apa itu pementasan? Pementasan adalah apa yang kita lakukan di depan panggung. Ini kan panggung nih. Saya kan sedang berbicara dengan Audrey. Kita Ya. sedang berbicara, sedang menyapa audiens kita dimanapun berada di seluruh dunia. Itulah panggungnya gitu. Kemudian saya salah ngomong misalnya. Ya sudah, kalau saya salah ngomong, ya ikhlaskan. Langsung saat itu juga ikhlaskan, lepaskan, itu udah terjadi. Kok bisa salah ngomong? Nanti ambil pembelajarannya, nanti cari waktu. Evaluasinya ya. Mhm. Cari waktu ketika kita ada di belakang panggung. Nah, kapan Oh, di belakang panggung? Ya ketika kita tidak sedang dalam tas. pementasan ini, pementasan kehidupan ini gitu. Nanti malam, kemudian saya introspeksi, saya lihat-lihat lagi. Kenapa ya kok tadi waktu talk show sama Audrey tadi pagi kok saya di sesi satu tuh agak kurang lancar tuh, salah ngomong, salah mengutip orang, salah banyak kesalahan tuh, kenapa ya gitu. Itu nanti, itu waktu pembelajarannya itu nanti. Sisakan waktu, sempatkan waktu, investasikan waktu di luar waktu pementasan Anda. Ya. Jadi ada yang di depan panggung, ada yang di belakang panggung. Pembelajaran adalah kegiatan di belakang panggung. Nah, di depan panggung gimana? Ya terus Anda harus beraktivitas, Anda harus mentas terus gitu sepanjang waktu pementasan kita. Kalau di kantor kan jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Itu adalah waktu pementasan kita. Lakukan aja terus aktivitas. Kalau ada kesalahan, ikhlaskan, ikhlaskan, ikhlaskan. Supaya presentnya itu hadiah kita tuh nggak terganggu.
kalau kita tidak mengikhlaskan masa lalu yang pas itu, maka present kita itu tidak menjadi present lagi nanti. Karena dia sudah digandulin sama hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang terjadi tadi pagi, yang terjadi 1 jam yang lalu, yang terjadi 1 menit yang lalu. Itu, Audrey. Mhm, oke. Dan juga banyak loh ternyata cara-cara small listeners untuk menghadapi bad things ya, bukan bad day ini ya, bahkan I ada think juga it's okay. pengakuan. Iya, nanti kita akan jawab juga nih pertanyaan dari judul kita ya. Yang Nah, pasti setelah ini Pak Arfan kita harus break dulu. Small listeners yang ingin sharing juga monggo silakan masih ada satu kesempatan. Ada cerita-cerita ya yang ada yang ngerasain bad day lah, ada yang melakukan inilah untuk menumpas bad day. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart FM Business and Inspiration dalam program Smart Happiness. Oke, Smart Listeners masih membahas tentang bad day ya, atau lengkapnya Is There Such a Thing as a Bad Day dalam Smart Happiness. Ini seru-seru banget respon dari Smart Listeners. Kita langsung bacakan aja ya Pak Arfan. Kita ke WA dulu. Di WA ada yang sharing dari Pontianak. Selamat pagi Pak Alex. Menurut Pak Alex, kalau kita menghadapi masalah atau kesialan, maka cobalah untuk tersenyum, maka beban itu akan hilang. Contohnya, di waktu kerja ada masalah dengan atasan atau karyawan, senyumin aja gitu ya. Anggap itu sebuah apa ya, hal yang wajar gitu ya, mungkin untuk dilalui. Selanjutnya ada lagi yang mengaku dosa nih ya Pak Arfan ya. Ini dari Ibu Ermi di Klaten, selamat pagi. Kemarin saya merasakan benar-benar bad day, Pak Arfan. Jadi semua tugas tidak bisa selesai dengan benar, tapi akhirnya Bu Ermi menyadari pasti ada yang salah nih dengan dirinya. Jadi langsung menenangkan diri, setelah bisa lupa, mulai lagi berdoa, tenang, mulai menyelesaikan tugas. Alhamdulillah semuanya bisa lancar dan berhasil. Ini kayaknya kalau kita ambil kesimpulan penting untuk take a break sejenak gitu ya Pak Arfan untuk kembali lagi ke apa ya, next stages aktivitas kita. Gimana nih? Pak Arfan mungkin boleh boleh di-unmute dulu Pak Arfan? Ya, ya. silakan. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih ya dari Pontianak Pak Alex ya. Cobalah untuk tersenyum. Jadi begini teman-teman. Jadi hidup itu ada panggung depan, panggung belakang. Oke. Gitu ya. Aha. Panggung kalau bisa kita selalu bisa memanfaatkan ini itu bagus gitu. Tapi kalau saya sedang berbicara di depan, kalau saya sedang memberikan sesi motivasi di depan audiens selama 2 jam nonstop katakanlah, Hmm? saya tidak punya panggung belakang pada saat itu. Oh. Semuanya adalah panggung depan, iya kan? Panggung belakang itu terjadi ketika kita break. Nah, kayak kayak begini nih, misalnya tadi saya 10 menit dengan Audrey sesi 1. Itu panggung depan. Setelah itu iklan. Nah, ini Ah, dia. Waktu panggung iklan itu belakang. adalah apa? Waktu break. Nah, waktu break itu Anda bisa manfaatkan. Itulah yang namanya panggung belakang. Mhm. Nah, di panggung belakang itulah di mana kita melakukan jeda, take a break, melakukan jeda. Dan dalam jeda yang singkat itu kita sudah langsung harus masuk kepada 3 kerangka waktu. Ya, kalau saya bikin sesi motivasi juga kadang-kadang kalau sesi motivasinya panjang ya, Audrey misalnya 3 jam sesi motivasi, maka 2 jam kemudian break dulu ya. Nah itu tuh bagus tuh break itu saya akan pergi ke toilet tuh. Oke, Oke. break pasti saya akan pergi ke toilet ya, dan di Aha. toilet itu saya langsung membagi ini. Oke, yang Mhm. terjadi selama 2 jam tadi itu sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Apapun yang terjadi, mau bagus, mau jelek, ya, ikhlaskan, relakan, selesai. Tarik napas, senyum. Nah itu tarik napas, senyum. Oke, 1 jam datang itu adalah rezeki saya. Itu Oke. adalah hadiah, itu adalah present saya itu 1 jam ke depan itu. Itu akan menjadi present saya. Present dari Tuhan. Sehingga saya juga harus memberikan hadiah juga kepada audiens yang mendengarkan saya. Yang 2 jam tadi ada kesalahan, salah ngomong, salah mengutip orang, salah salah kasih joke gitu ya. Ayo dah, lupakan, lepaskan, tarik napas. Bayangkan, kamu akan dapat hadiah lagi, Van, 1 jam lagi. Ini acara masih berlangsung 1 jam lagi. Tarik napas, senyum, kamu dapat hadiah dari Tuhan, itulah yang namanya present. Tugasmu adalah juga memberikan present juga kepada audiens yang mendengarkan kamu. Siap? Oke. Itu hanya butuh waktu 3 menit. Oke. Itulah yang terjadi di panggung panggung belakang gitu. Tetapi tidak semua kita punya luxury di panggung belakang. Kalau orang lagi pentas kan panggung depan semua itu. Yes. Betul. Jadi seperti Ibu Ermi tadi saya kira betul. Ya Mhm. ketika bad day semua tugas tidak selesai dengan benar gitu ya. Nah itu
eh, kalau di kantor sih kita bisa kan? Kan Betul. nggak di depan orang banyak ya. Jadi panggungnya itu sangat fleksibel gitu. Mhm. Misalnya Audrey lagi duduk di meja kerja gitu, kemudian ada segala macam stimulus yang membuat jadi bad mood dan sebagainya. Oke, sekarang saya mau masuk ke panggung belakang saya gitu ya, ke backstage. Kemudian apa? Tarik nafas, ya, pikirkan, relakan itu sudah masa lalu, selesai. Aku punya kerjaan lagi yang lebih indah. Aku harus melayani orang banyak gitu ya. Aku harus memberi pelayanan. Oke, itu tadi sudah selesai, selesai, selesai. Tutup dengan senyum gitu. Dan kemudian kita mulai hari yang baru lagi. Karena memang hadiah kita tuh cuma masa sekarang gitu. Betul. Betul. Hadiah kita tuh cuma masa sekarang dan kita seringkali mengotori masa sekarang itu, present itu dengan pas. Hmm, betul. Campur gitu ya. Iya, dan kemudian akhirnya merusak future gitu. Betul. Ya, Ya, pas ya. pas itu bahaya sekali. Yang namanya pas itu bahaya sekali gitu. Kita seringkali ingin mengendalikan masa lalu, padahal itu sesuatu yang uncontrollable. Itu Audrey. Mhm, oke. Dan kita lanjut lagi Pak Arfan, karena di YouTube juga ada beberapa respon ya. Aku bacakan lagi nih dari Pak Alvin Pieces ya. Katanya salam untuk Pak Arfan ya. Semoga selalu bahagia dan juga selalu membagikan motivasi yang sehat gitu ya. Terus juga ada dari Pak Kukuh Kusrilo, keep smiles, my listeners, thank you remindernya Pak Kukuh. Dan ada satu lagi nih, ini biasanya kaum cewek ya Pak Arfan ya, perempuan dari DDWSST. Pak Arfan paling repot tuh sebulan sekali, susah sekali mengendalikan emosi karena hormon biasanya ya. Oh, Harusnya hari biasa itu bisa baik-baik aja, tapi karena ada perubahan hormon jadinya bad mood seharian gitu ya, betul. ataupun bad day seharian. Ini gimana nih Pak Arfan? Mungkin ada tips and triknya sedikit sebelum kita ke kesimpulan? Ya, kalau sudah terjadi sebulan sekali, bisa diramalkan ya tentunya kita harus punya Antisipasi. teknik preventionnya ya. Oke, ya. Kan dalam hidup kita tuh ada yang sudah bisa diramalkan, ada yang nggak bisa diramalkan gitu. Mari kita perkecil sekarang yang namanya kemungkinan menjadi bad day-nya itu hanya sesuatu yang tidak bisa diramalkan, unpredictable. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita berangkat ke kantor hari Senin, kan itu bisa diramalkan kan? Senin Betul. itu biasanya macet gitu. Jadi berarti Anda harus punya teknik prevention, jangan kemudian udah tahu bakalan macet, kemudian kita masih tidak melakukan persiapan gitu. Itu Ya, sesuatu bad mood yang bisa dicegah gitu. Misal kemarin gitu kan dalam rangka KTT ASEAN ini kan ada banyak jalan yang ditutup gitu ya. Nah, itu kan mhm, berarti kan akan mengakibatkan kemacetan. Nah, kita kan udah tahu dari awal itu. ya, Jangan kemudian kita pura-pura tidak tahu, kemudian hari pagi-pagi masih berangkatnya agak siang gitu ya, akhirnya banyak jalan ditutup, kemudian kita kena macet cukup lama di jalan, kemudian kita mengatakan this is a bad day gitu. Itu sesuatu yang bisa diantisipasi gitu. Jadi dalam hidup ini bagi bagi dua juga Audrey. Ada sesuatu yang predictable, ada sesuatu yang unpredictable. Nah, pastikan kalaupun tadi Anda menggunakan kata bad day sekalipun atau bad mood, pastikan itu hanya terjadi untuk hal-hal yang unpredictable, yang nggak bisa diramalkan sebelumnya. Hal-hal yang bisa diramalkan gimana? Ya harus siap-siap, karena itu sudah reguler istilahnya gitu. betul. Pasti seminggu sekali ada yang seperti itu. Pasti sebulan sekali ada yang seperti itu. Ya udah, persiapan. Mhm. Itu Audrey. Ya, jadi antisipasi juga penting ya untuk hal-hal mungkin kalau udah ngerasa kayak sering ke-trigger kalau lagi mengajukan laporan ke atasan mungkin harus dipersiapkan hatinya, pikirannya gitu ya Pak Arfan ya? Ya, misalnya Anda Heeh, punya punya atasan yang suka meledak-ledak gitu ya. Berarti kalau betul. ketemu dia kan udah siap kan? Ya, ya, Udah ya. siap kan? Oke, itu jadi satu kunci juga untuk kita. So, Pak Arfan tersisa 3 menit lagi. Ya, Seperti apa ya, judul ataupun topik kita pada pagi hari ini, Is there such a thing as a bad day? Mungkin boleh langsung dijawab. ya. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey. Jawabannya terserah Anda. Oke. Terserah Anda gitu ya. Kalau Anda mau bilang, "Oh ya, ada yang namanya bad day." Ya ada bagi Anda. Mhm. Bagi orang lain nggak ada. Bagi saya nggak ada yang namanya bad day. Ya, Anda bilang ada yang namanya bad day, ya sudah. Kalau Anda percaya ada yang namanya bad day, ya percayalah itu. Dan jadilah Anda jadi satu kejadian buruk di pagi hari akan membuat hari Anda menjadi hari yang sangat buruk. Ya habis Anda percaya sih, ya.
Hidup ini akan terjadi sesuai dengan kepercayaan Anda gitu. Mhm. Karena ketika kita percaya, kita sedang mengirimkan sinyal ke alam semesta. Dan itulah yang terjadi. Karena yang namanya ketika kita mengatakan bad day itu pertama itu adalah overgeneralization, Mhm. overgeneralization. Yang kedua itu adalah labeling. Oke. Kita melabel sesuatu satu hari hanya ditentukan oleh kejadian pertama di hari itu. Kemudian kita label satu hari. Ya, kemudian kita katakan itu benar. Ya terserah Anda. Nah, yang ketiga adalah expectation. Ketika kita mengatakan bad day, itu adalah expectation. Kita sedang mengundang energi negatif yang lain untuk mempengaruhi hidup kita dalam satu hari itu. Jadi, overgeneralization, labeling, dan expectation. Nah, itulah yang membuat Anda betul-betul merasakan hari itu menjadi bad day dan menjadi neraka buat Anda di hari itu. Tapi kalau Anda tidak percaya dan Anda mengatakan, oh, nggak ada itu yang namanya bad day. Gitu ya, karena bad day itu kan hanya terjadi di kepala saya. Ya. Di kepalanya orang lain bisa beda. Ya, yang saya bilang bad day bagi dia good day. Itu hanya terjadi di kepala saya, berarti itu adalah sesuatu yang very personal dan sangat subjektif. Mhm. Nah, karena itu, maka saya mengatakan, oh ini bukan bad day. Maka saya menggunakan boundary tadi. Saya menciptakan boundary. Ya, saya menciptakan batasan-batasan. Ketika di jalan macet, maka saya mengatakan, this is a bad traffic. Ketika saya presentasi, ternyata presentasi kurang lancar, this is a bad presentation. This is a bad conversation. Maka selesai di situ. Mhm. Nah, yang terakhir, jangan lupa kita harus selalu berada dalam kerangka waktu. Ada past, ada present, ada future. Yang seringkali kita bilang bad day itu atau bad mood itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, past. Walaupun itu baru terjadi 1 menit yang lalu. Tetapi ketika kita membiarkan itu terjadi terus, maka dia akan merusak present kita. Padahal present itu adalah hadiah dari Tuhan. Present itu masih suci. Masa kini itu masih suci. Masa kini itu ada dalam kontrol Anda sepenuhnya. Jangan biarkan hal-hal yang terjadi semenit yang lalu mempengaruhi apa yang akan terjadi hari ini. Hari ini selalu, this is a good day. This is a good day. Yes. Itu Itu Audrey. dia mindset baru, semoga bisa juga membuat hari kita menjadi hari yang baru, yang baik gitu ya, untuk kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. So, kalau saran Audrey sih ya, mungkin langsung aja spekulasikan gitu ya, sesuatu yang buruk itu ya bad thing, bukan bad day, seperti itu. Yes. Dan yang pasti, terima kasih Pak Arfan, untuk insight-nya pagi hari ini. Semoga juga semua listeners bisa menjalani hari dengan baik. Semoga bad things yang terjadi hari ini tidak mempengaruhi kebahagiaan Anda seharian penuh. Dan pastinya juga kita ketemu minggu depan, Pak Arfan. Begitu juga semua listeners. Kami pamit. Saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you're not want to be happy, happy, be be happy happy now. now. Sampai jumpa.